Sama anak-anaknya ngawuk ini nggak? Galak nggak? Galak. Galak sama anak. Ini minggu kemarin sampai kata mau dicelurit gini. Astagfirullahaladzim. Sampai ketakutan nyumput. Anaknya? Ada apa, Bu? Tanggung jawab saya belanan sampai kapanpun. Disuruh-suruh terus, dikritik terus sama saya. Dilacak terus sama itu. Siapa yang mengganggu ibu saya? Itu makanya tegangan terus kasih, tegang terus, tinggi terus, tegang terus. Aduh, kalau enggak remnya enggak benar-benar stabil nanti rem jiwa keimanan saya itu, Pak. Bahayanya pada badan saya sendiri, bukan siapa-siapa. Di situ doang. Ibu, waalaikumsalam. Ya, Ibu. Ya, tadi kita lagi ngobrol sama Ridwan, terus ada bapak ini tadi ngomongin bahwa di sana tuh ada yang butuh bantuan. Iya, nih kalau suami saya tuh bukan dari obat-obat, ini dari ilmu. Terus kadang-kadang ngamuk sadar gitu. Ngamuk sadar gitu ya. Udah berapa lama, Bu? Udah dari kecil. Dari kecil seperti itu? Iya. Lah, jadi waktu nikah sama Ibu udah dalam... Saya nggak tahu kalau masalah punya gitu-gitu tuh. Jadi saya tuh nggak tahu, nggak tahu menau. Tapi kalau pas baik mah baik, pas benar. Oh, pas benarnya benar, bagus, baik gitu ya. Kalau pas ini mah anak sampai kadang-kadang buat korban, mau dibunuh terus apa dibanting. Terus mainan kayak anak kecil di kamar tuh. Ini di tingkat-tingkat gitu. Seperti itu. Ya. Berarti dia nggak selalu setiap hari ada gangguan gitu? Enggak, Kadang-kadang. Terus usaha biasanya kan asongan. Meninggal tetehnya tuh udah mau 100 hari belum mau ke pasar. Belum mau ke pasar. Udah lama nih nggak ke pasar? Udah mau 100 hari. Tapi ketika dia ke pasar itu dia normal, Bu? Ya normal, kadang-kadang kalau nggak keganggu dari pasar, ada yang kurang ditagih marah, baru ngamuk. Ngamuknya di sana apa di rumah? Sampai rumah ngamuk. Di sana pernah ngamuk? Di luar? Kalau nggak mau utang, kalau nggak membayar nggak usah utang-utang. Oh, jadi marah ya? Iya, marahnya kayak gitu. Nah, ini pernah nggak Ibu bawa berobat? Belum. Nggak pernah. Misalnya Minta air dingin gitu doang. air dingin banyak. Air dingin banyak Bu, di keran juga air dingin, di kulkas air dingin gitu. Nggak, maksud saya gini, kalau saya pasti menganjurkan ke kesehatan gitu. Belum pernah ya? Dianya nggak mau diajak mau berobat gitu. Tapi ketika kita ajak ngobrol tadi dia normal ya, biasa? Biasa. Biasa ya. Tapi kadang-kadang nggak nyambung. Kadang-kadang nggak nyambung juga. Terus ditanya itu jawabannya sebeda. Ngawur. Beda. Sama anak-anaknya ngawuk ini nggak? Galak nggak? Galak. Galak sama anak. Ini minggu kemarin sampai kata mau dicelurit gini. Astagfirullahaladzim. Sampai ketakutan nyumput. Anaknya? Tapi itu tinggal di rumah anaknya? Iya, tinggal di rumah. Tapi kalau pas dimarahin nyumput. Nyumput. Teman-teman. Yaudah, mungkin kita langsung aja kita ketemu si bapaknya. Assalamualaikum. Bapak. Lagi ngapain? Bapak, kenalan dulu boleh? Iya, biasa. Biasa ya. Saya dengan Asril, Pak. Iya. Dari Ciracas. Maksud? Hah? Maksud kan? Ngobrol-ngobrol. Oh, ngobrol. Jangan lama-lama makan waktu nih. Hah? 5 menit aja. 5 menit aja. Kenapa gitu? Biasa. Ini nih, Bapak yang layanin Sabanari nih? Saya abi, ayah istri, ayah anak gitu. Oh, jadi sekeluarga nih ini ya usahanya gitu ya? Alhamdulillah Pak ya bisa menghasilkan? Ketentuan gue. Ya. Ya salah kadapur malah alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ini. Saya Saya salut dengan orang-orang yang suka berjuang demi keluarga. Seperti Bapak ini nih.
Salam dulu. Alhamdulillah Pak ya, Bapak ini ternyata orangnya semangat, mau berjuang buat keluarga, mau menghidupi anak istri. Nah itu bagus. Nggak paham. Iya. Terus selain ini apa aktivitas Bapak sehari-hari? Kalau badan lagi sehat stabil, lagi sehat benar gitu, pikiran nggak out-outan, nggak ruwet, nggak sakit gitu ya. Dagang rokok ke pasar gitu. Oh Bapak dagang rokok juga? Iya, bawa pakai box digandrong. Oh dagang Termos kopi gitu. oh, bagus ya tuh. Ini kalau ada, kalau mau gitu lagi sehat pikiran gitu. Kalau kadang lagi malas mah nggak bawa kue, nggak bawa kopi, nggak bawa termos, cuman rokok doang gitu. Oh gitu. Iya. Jadi Bapak kayak dagang asongan gitu ya? Iya, agak ringan begitu. Kalau Bagus, lagi merasa Bapak. Agak berat, tinggal dulu. Mantap. Mantap Bapak itu nggak tinggal diam. Nah, tadi saya tertarik nih dengan ucapan Bapak nih. Kalau saya lagi sehat pikiran kata Bapak nih. Gitu. Nah, apakah pernah Bapak nggak sehat pikiran? Seperti apa nih nggak sehat pikirannya? Pikiran itu kadang-kadang larus sekujur badan gitu, bonyok atau Sakit seluruh badan. Kram, asam urat gitu. Nah, itu kan badannya. Kalau maksudnya tadi kan Bapak kan bilang tadi kepala, sakit kadang-kadang. pikiran tadi apa? Seperti apa? Ya pikirannya informasinya andai kata ya gimana ya gitu. Kadang-kadang ada yang ditakutin, kadang-kadang enggak gitu di perjalanan itu. Kadang-kadang bebas pikiran gitu, luas, enggak ruwet. Kadang-kadang kadang-kadang pikiran itu wah apa ya agak bahaya, takut ada ranjau lah. Kadang-kadang bermalasana gitu doang, takut ada ranjau, takut labuh, takut ada keselanjung gitu ya. Andai kata gitu. Nggak ada yang ngabangunin kata lagi itu doang di situ doang. Oh, itu pikiran, hanya pikiran Bapak ya. Kalau jangka pendeknya itu di situ doang. Kalau jangka panjang luas, pasrah aja sama yang kuasa menggantungkan hidup. Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Iya. Kalau udah malas satu hari gitu aja, kepikiran saya itu takut bahaya ini, takut ini. Jam kerjanya, andai kata ya, ataupun harinya, atau bulannya, atau tanggalnya, nggak mau mangkat. Kalau udah satu hari aja udah. Nggak mau mangkat lagi, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa hari yang baru waktu gitu ya. Ya andai kata di rumah udah aja tidurnya aja, makan itu. Nah, lain kapan gitu gitu entar. Udah 2 bulan 3 bulan kadang-kadang. Nah, itu paling banyak itu. Kadang-kadang sampai 4 bulan di rumah terus nggak bantuin. Istri aja yang belanja ke pasar tiap hari. Bapak di rumah aja? Di rumah aja saya menungguin gitu. Kenapa di rumah? Kadang-kadang kalau lagi malas, udah ada tidur tinggalin ini. Paling istri jeung anak gitu. Bukannya kita sebagai kepala keluarga harus yang lebih giat gitu? Iya, itu udah ada di sini semua kuncinya juga itu. Otomatis itu sudah ada di sini resiko apapun itu. Udah kepaham, udah ada di sini gitu resikonya itu. Kau istri gak usah bilang apa-apa, gak udah ngerti gitu lah seolah-olah di sini. Dikit-dikit pengalaman, tinggal roda kehidupan tinggal mengendalikan itunya aja gitu. Roda kehidupan sehari-hari itu dari masuk ke maghrib itu. Tinggal mengolah gitu. Baiklah rem untuk rumah tangga, untuk bicara sama istri, maupun kasar maupun lemas, maupun halus gimana gitu ya. Gitu. Maafin aja, ampura aja kalau agak kasar dikit. Namanya rumah tangga sedang ujian gitu. Kalau lagi capek mah kan ada aja itu ujiannya itu. Olah, ya kan? Tapi Bapak kadang-kadang ada timbul rasa-rasa mumet kayak gitu tuh, apa yang Bapak lakukan? Itu terus terang aja ya, saya jujur aja gitu. Semenjak saya hidup sama kedua orang tua, ayah kadang ibu mah sudah meninggalkan saya umur 7 tahun 8 tahun andai kata. Kita hingga dewasa itu cuman apa yang dipikirkan saya itu nggak tercapai gitu. Nggak tercapai gitu resiko untuk ketentraman hidup, kenyamanan hidup saya. Entah di mana gitu. Masih itu yang dibayangkan itu. Jadi Bapak merasa nggak nyaman aja hidup itu gitu? Iya gitu, dimanapun juga. Apa gitu. pasalnya apa gitu? Masalahnya apa? Kenapa Mas merasa nggak nyaman tuh kenapa? Cuman apa yang kurang dalam diri Bapak yang Bapak rasakan? Harus saya rasa tak mampu apa kekurangannya itu ya. Kata punya siapa? tempat. Bapak itu Ya. orang hebat. Iya. Orang hebat. Kenapa Bapak bisa mampu Yang akan apa-apanya? mengguncangkan iman saya itu resikonya itu masih teka-teki seolah-olah ya. Ini tempat bukan tempat saya, tempat yang salah saya gitu ya. Pemerintah kan
PT kan. Itu masih keimanan masih mengurangi aja itu. Enggak tentram, enggak tebalnya itu. Nah, Gitu. gini Pak, Mau gini. berangkat kerja ragu-ragu kadang-kadang. Iya, gini Pak. Ketika kita punya masalah, kita selalu berserah diri dan hilangkan pikiran-pikiran yang berat-berat itu, Pak. Iya. Jangan mikirkan yang berat-berat. Ketika Bapak berpikiran yang berat-berat, terlalu memikirkan ini itu, akan berakibat terhadap kejiwaan Bapak. Ya, yang ianya nanti Bapak ketika Bapak berpikir ada timbul masalah, Bapak bisa timbul marah-marah, ngamuk. Iya, mungkin gitu, bisa jadi itu. Pernah nggak seperti itu? Itu saya kealaman pisan itu. Apapun yang terjadi itu kealaman. Memang sering Bapak alami seperti itu? Nah, itu nggak Betul. boleh. Itu nggak boleh Bapak biarkan seperti itu. Memang bukan diri saya yang kemauan itu, belum takdir. Karena takdir itu jangkodo itu bukan dari saya lah. Betul. Yang pencipta. Tetapi Iya. hal-hal seperti itu bisa kita lawan Bapak. Ya, gitu, betul. Bisa. Bapak selaku orang yang hebat, orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga, Bapak bisa melawan hal-hal yang buruk itu. Ya, Sedikit bisa Bapak bisa ngelawan itu. Masih ada kritikan waktu. Iya, jadi kita yang saya bilang tadi, ketika Bapak timbul rasa amarah, udah Bapak istighfar. Bapak Muslim kan? Ya. Iya, istighfar gitu kan. Misalnya mohon maaf ini kalau saya bicaranya agak terlalu berlebihan. Betul. Misalnya Bapak marah sama anak nih. Nah, Bapak pikirkan, ini anak saya loh. Ini darah daging saya. Saya nggak bakal nyelakain mereka. Benar nggak yang saya bilang, Pak? Benar kan? Ya. Nah, nanti tapi pernah Bapak maaf ini mah ya, pernah nggak Bapak mau nyelakain anak atau apa gitu? Ini jujur aja ke saya. Iya. Kita buka-bukaan aja. Saya Pernah nggak? nggak pernah, nggak ada sekecil apapun juga dalam hati saya itu. Iya, tapi ketika Bapak tidak sadar, tapi Bapak melakukan itu, pernah? Iya, Pernah ingin nggak? juga anak itu, walaupun saya enggak masukkan sama masuk pelajaran itunya, ingin juga berpikir sendiri ataupun saya nggak bisa mampu untuk melanjutkan sekolah maupun ke pesantren, cuma di situ doang tuh agak nyesal nah gitu. Karena wajib hukumnya itu mencari ilmu pengetahuan. Gitu. Iya, enggak. Ya, sebab kealaman sama saya, kalau mau mangkat usaha kemanapun pergi agak gelap, agak nggak bisa, nggak mampu. Jadi seolah-olah nggak berguna, nggak, apalagi nggak punya tempat sih misal seperti saya ini. Bapak kan terkadang kan suka mumet tuh pikirannya. Nah, untuk menghilangkan mumet itu ada salah satu jalan, kita misalnya bisa dengan meminum obat misalnya. Bapak mau nggak minum obat? Saya mah obat apa aja kayak Minum ya. Depresi. Misalnya ini maksudnya ini untuk obat-obat kejiwaan. Kalau menurut saya pikiran-pikiran Bapak itu kadang-kadang suka terganggu kan? Benar nggak? Iya. Suka terganggu ketika Hampir setiap waktu seolah-olah itu. hampir Kalau- setiap waktu Bapak terganggu pikirannya. Kalau Suka lagi- marah sama anak gitu? Pernah begitu? Pernah. Kalau Suka. lagi di rumah saya mah sebab nggak betah di rumah itu. Orangnya nggak betah. Datang ke rumah itu kadang-kadang Nah, aja pun pergi. nah Saya itu. hal-hal yang seperti Yang penting ini, dapat hasil, dapat hal-hal yang seperti ini bisa diatasi Bapak. Ya, dengan cara kita berobat ke puskesmas. Mau nggak kalau sewaktu-waktu saya sudah ada waktu nih kita pergi ke puskesmas? Yuk. Siap. Boleh? Siap? Siap. Ya, oke. Siap ya? Siap. Siap. Merdeka. Merdeka. Benar ya. Nanti kita ke berobat ke dokter Ah, sama saya. Iya. Saya nama saya masih ingat? masih ingat. Siapa? Ariel. Ariel, Peter Pan. Peter Pan, Peter ya. Pan. Ariel kan? Ariel. Nah, biar nggak keganggu ini belanjanya. Nah, gitu. Tapi syaratnya nanti Bapak nggak boleh ini emosi-emosi. Sadar diri saya. Harus. Jadi harus jaga emosinya, jaga pikirannya, harus tetap tenang. Betul. Nanti kita berobat Terima kasih banyak. ke psikiater ya. Nah, kita ke rumah sakit nanti. Karena kan Bapak kan juga pingin kan kejiwaannya tenang kan? Iya. Nggak pingin ngamuk, nggak pingin marah-marah. Paling tidur doang kalau lagi agak emosi diri saya. Ya, nanti ada dengan obat nanti ada. Nah ini Pak, ngobrol sendiri. Ngobrol sendiri ya? Kenapa Bapak ngobrol sendiri? Kalau jangan tekanan batin mungkin ya gitu dari seorang ayah maupun kakek ya yang udah nggak ada gitu, nggak kerawat seolah-olah nggak pernah nyuguh andai kata saya.
Kalau takut ada lewat ataupun masuk ke sini ataupun uluk salam, saya enggak itu, enggak nembalin aja. Ya, nah nanti Bapak nggak boleh ngomong sendiri. Nanti kan kalau didengar orang kan ngomong sendiri loh. Pak Yumi ngomong sama siapa katanya gitu Iya, kan. gitu. Kan bisa lain pikiran orang. Nanti orang ngirain Bapak kenapa kan? Kalau oleh itu saya, kalau orang ngacaknya gitu-gitu ya, kalau saya itu pahamnya jalur saya ini lurusnya itu. Kalau benang ditarik dari sini ke ibu saya itu, ada kata semenjak lagi dikuburkannya itu, kalau mengingat itu, kalau pikirkan tekanan batin itu, kalau kadang-kadang ingatnya di situ gitu, di kayak nggak mau pulang ke rumah seolah-olah gitu. Iya, kalau kita kan Bapak membicarakan masalah ibu itu kan, kalau ibu kan sudah lama nih Nah, perginya itu, itu kan. makanya Nah itu. sekarang tugas Bapak membela keluarga Bapak sendiri, ya kan? Anak istri, anak bini itu yang harus kita bela. Jangan memikirkan orang yang sudah menjadi tanah. Jadi jangan memikirkan yang udah jadi tanah, udah itu mah udah, dia sudah di surga. Bapak tinggal tugas Bapak sekarang ini tinggal membela keluarga Bapak, melindungi keluarga, melindungi anak istri. Soalnya saya nanya itu pada waktu itunya, secara tiba-tiba kan mau mangkat ke pasar tuh, pulang lagi, barang itu yang digendong nggak kejual. Terus? Kemakan istilahnya, nggak ngasih makan saya. Saya sedihnya di situ. Saya nanya, Bu, ada apa di perjalanan gangguanan? Nah itu yang sangat mengkhawatirkan itu. Ada apa, Bu? Tanggung jawab saya belanan sampai kapanpun. Disuruh-suruh terus, dikritik terus sama saya, dilacak terus sama itu. Siapa yang mengganggu ibu saya? Gitu, itu makanya tegangan terus kasih, tegang terus, tinggi terus. Aduh, kalau enggak remnya enggak benar-benar stabil itu, berarti rem jiwa keimanan saya itu. Bahayanya pada badan saya sendiri, bukan siapa-siapa. Di situ doang. Sedangkan bilang apapun rasa benar baik saya itu. Nah itu yang harus Bapak jaga. Ibu saya itu nggak jawab. Iya itu yang harus Bapak jaga. Jangan emosi-emosi Beneran. gitu kan kasihan. Bapak anaknya berapa? Satu. Muhammad Fajar dong. Oh sekolah. Nincak 18 tahun. 18 tahun umurnya. 16 tahun jalan. Oh 16 tahun. SMP 2 kelas 2 mundurkan diri, nggak mau sekolah. Oh nggak mau sekolah lagi. Nah sekarang Bapak sayang nggak sama Fajar ini? Sayang. Sayang ya? Sayang pasti sayang lah sama anak ya. Tapi orang lain juga baik hati kok. iya, apalagi anak ya, darah daging kita sendiri gitu ya. Tapi pernah nggak Bapak misalnya ngancam-ngancam gitu ke anak itu? Nggak pernah. Iya, jangan. Kasihan. Ada hukum kok. Takut sama hukum. Takut hukumnya. Ingat karena hukum, Bang. Lanjutan cuman istilahnya orang nakut-nakutin doang istilahnya. Sama hukum mah saya gak sebenarnya takut. Jadi nakut. Yang ditakutin di mana-mana. Jadi Bapak nakut-nakutin doang itu. Saya kalau nggak nakut-nakutin doang. misalnya ketika Bapak ngambil celurit misalnya nih mah. Tuh tujuan Bapak itu apa memang benar mau nyakitin atau gimana? Enggak, saya cuma nakut-nakutin doang, kita seolah-olah cepat ngebantu apa kalau pikirannya saya udah pengen istirahat waktu kerjanya gitu. Bapak benar. Bapak main-main aja sama teman yang nggak ada hasilnya gitu. Iya, Bapak gini. Boleh. Itu iya. Lagi makin HP terus ada yang belinya nggak peduli ngelayani ngenorogin kan apa jadi nyesel cepat nyesel. Jadi Bapak nakut-nakutin pakai celurit gitu. Nah tapi gini Pak, kalau menurut saya itu terlalu berlebihan memakai celurit. Juga emang nggak punya celurit mah. Nakut-nakutin cuman lidah doang paling. Paling keras bicara, gandai kata, kasar bicara kan. Anak kampung, anak gunung mau semua juga nggak ada yang halus kan, bahasanya kasar semua kan. Dia dekat mana ke Batur kan? Aing dekat itu kan kasar semua gitu. Kalau nggak tahu. Nah nanti Bapak jangan sampai begitu lagi sama anak. Maksud saya itu harus lebih dihalusin lagi. Misalnya boleh dimarahin, silakan ketika dia bandel, silakan Bapak marahin, tapi jangan sampai ngancam-ngancam pakai celurit, nggak baik. Kita nggak enak sama orang itu kan, nanti dikiranya Bapak
kenapa-kenapa Lingkungan nanti. itu yang baik, yang bagus, yang indah, Betul. nyaman. Iya. Bukannya banyak saudara, bukannya banyak persatuan yang lurus, yang benar untuk diri saya. Perasaan saya ini banyak musuh, banyak ancaman terus. Gimana sih? Bapak merasa, Di situ doang tuh. oh Bapak merasa banyak musuh. Nah, banyak ancaman. rasanya hidup saya itu di situ doang. Perasaan Itu yang harus kita obati nanti. Perasaan-perasaan banyak ancaman, banyak yang Ya, ganggu, betul. itu yang harus kita obatin, ya. Ya. Ikut sama saya nanti. Oke? Oke. Kita baik sama orang, baik sewajarnya, karena tidak tertutup kemungkinan kita akan marah kepada dia. Dan ketika kita marah sama orang, sewajarnya aja, nggak tertutup kemungkinan dia bakal baik sama kita nanti. Jadi harus benar-benar sewajarnya, apapun itu, tidak boleh berlebihan, tidak boleh terlalu marah, Ya. tidak boleh sayang berlebih-lebihan, itu juga tidak boleh. Ya, nanti ujung-ujungnya kecewa ketika Betul. tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Gitu. Bapak pernah ngilmu-ngilmu gitu nggak sih? Pernah ngilmu nggak? Enggak, Ada nggak ilmu-ilmu batin kayak gitu tuh? enggak saya mau gitu. Apa yang pernah Bapak amalkan? Coba. Cuman yang 5 waktu aja doa rasa. Cuman itu doang? Sama dikir. Nah, menurut Hmm. aliran dari musola Hmm. yang imam saya gitu. Iya. Yang Nggak ada saya- Bapak ilmu-ilmu apa gitu? Enggak. Misalnya nuntut ilmu kebal kayak gitu tuh? Enggak ada di sini. Nggak ada ya? Hasrat, enggak ada minat. Nggak ada minat ya? Orang enggak ada maksud kemudian itulah sama saya ngajak Karena itu saya nggak gitu. baik. Nggak baik gitu. benar. Nggak baik. Buat apa? Kita ilmunya ilmu kepada Allah aja. Iya. Ya, mengamalkan sholat 5 waktu, rukun Islam, rukun iman, hanya itu. Iya Pak, baik Pak. Ini udah mau maghrib, saya mau pulang dulu. Baik teman-teman, terima kasih sudah Petikan. mengikuti perjalanan kami berbincang-bincang dengan cukup jelas dengan Bapak Hayumi. Dengan Bapak Hayumi, ternyata Bapak Hayumi ini enak diajak ngobrolnya, santai, terbuka. Ya, dan ketika kami mengajak untuk pergi berobat ke psikiater, bapaknya juga terbuka dengan senang hati, dengan tulus. Ya, mudah-mudahan kita bisa secepatnya, karena di lingkungan ini teman-teman ada 3 orang yang akan kita ajak nanti untuk berobat ke psikiater. Yang pertama Bapak Hardi, kemudian Ridwan, dan Bapak Hayumi. Ya, oke. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.